Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita al-mukarram Bapak Ustaz Jaka Suganda, Ustaz Fakhruddin, Ustaz Bukarna, Ustaz Ma'mun Nawawi, Ustaz Wahyu. Kita doakan semoga guru-guru kita para dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Segenap para tokoh masyarakat, bapak-bapak haji yang dimuliakan oleh Allah, aparatur pemerintah, Bapak RKADIN yang alhamdulillah bersama-sama kita pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus sahibul bait, Bapak, Dede dan keluarga besarnya, semoga qabul hajat dan qabul maksud, sehat lahir batin. Sahibul hajat ini kecil banget ya. Bapak Deni dan istilah nggak baca saya ini. Kalau pakai mikroskop ini badannya. Bioskop. Semoga senantiasa yang alhamdulillah mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa putri yang kedua yang bernama El Sabina Insyirah Dania Surahman. Dan kita doakan semoga sebab barokah acara pada malam hari ini, Amanda El Sania Insyirah Dania Surahman oleh Allah dijadikan anak yang solehah, anak yang menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Plus semoga anak-anak kita juga yang hadir pada saat ini Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal Alamin. Bapak, para jemaah, kalau bicara masalah anak, Imam Ghazali pernah menjelaskan, pertama, waladuka warduka, anak-anakmu adalah bunga kehidupanmu. Artinya siapa saja yang diberikan keturunan, maka itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kebahagiaan bagi orang yang berumah tangga bila dia diberikan keturunan, khusus keturunan yang soleh dan solehah. Dan juga selamat buat Pak Dede yang udah menjadi aki-aki. Jadi kalau manggil aki-aki, akan kata dia begitu tadi. Kalau Pak Jiku tahu Pak, aki kali ya. Aki banyak ya. Akinya banyak kan. Saya ingat dulu berulang-ulang saya ngomongin ya. Ingat emak saya ngomong begini, gua mah gitu sama anak teh sayang banget, tapi kalau sama cucu lebih sayang lagi gitu katanya. Barangkali itu yang dirasakan oleh Pak Dede sekarang ini. Nah, kembali kepada pendapat Imam Ghazali, pertama waladuka warduka, anak adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Orang teh Pak kalau punya anak girang banget, apalagi anak yang pertama ya. Anak yang kedua, ketiga, keempat ada girang.
Kalau orangnya normal gitu loh. Kalau nggak normal punya anak boro-boro kira ternyata dibuang ke tempat sampah. Ada yang begitu? Oh banyak banget itu berita. Nemu orok tempat sampah, nemu orok dalam kardus ya. Orang-orang mah pada pengen banget punya anak, dia udah dikasih anak, dibuang. Waladuka warduka, anakmu adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Coba ada kita kalau punya anak, apalagi baru punya anak, kerja capek, pulang kerja capek, begitu kita lihat anak kita hilang capek gitu, langsung pak digendong-gendong, dikudang-kudang, kan begitu pak, ditimang-timang. Saya lihat bini cemberut, capeknya datang lagi bayi tuh, udah girang-girang limang anak, bini monyong gitu. Tapi bukan timang-timang, tendang-tendang begitu. Aladuka waduka, anak merupakan bunga-bunga kehidupan. Nah, lalu yang kedua kata Imam Ghazali, waladuka khadimuka, anakmu adalah merupakan pembantumu. Nah gitu. Nah tanda petik pembantu ini bukan berarti bujang pak. Artinya begini, bocah teh orang kalau punya anak gedean dikit ya udah bisa bantu-bantu orang tua. Minimal disuruh-suruh ke warung kan begitu ya, udah di depan dikit disuruh-suruh belajar ngepel, belajar nyapu di rumah. Kalau anak itu perempuan ini kadang-kadang kita salah sih, anak teh kagak boleh suruh-suruh. Dari kecil anak enggak disuruh belajar ngepel, kagak disuruh belajar nyuci, saking sayangnya katanya cuma anak itu. Anak gua mah jangan disuruh-suruh pegawai, ini mah intang gua, begitu dia bilang. Ini mah permata gua, jangan disuruh pegawai. Justru kalau kata saya itu mah bukan sayang sama anak, menjerumuskan anak. Kenapa dia bilang menjerumuskan anak? Kalau anak dari kecil gak bisa diajarin pegawai, gak diajarin nyuci, gak diajarin masak, gak diajarin ngepel, itu punya laki. Kalau anaknya perempuan, siapa yang mau layan lakinya? Sedangkan bakti seorang istri ialah melayani suami. Masakin suami adalah bagian daripada ibadah, nyuciin baju suami bagian daripada ibadah. Nah kalau anak dari kecil kagak bisa disuruh-suruh, gak mau disuruh-suruh, takut capek, anak takut kulitnya rusak. Gak diajarin masak, kagak diajarin apa. Akhirnya ketika punya suami kagak pernah masak, akhirnya beli mulu beli. Sekalinya masak sayur asam, mereka perubahan, lihat temulawak, Pasir. pasir, nori. Gila pakai pasir. Ya kan apa gokil begitu. Jadi wala duka khadimu, anakmu bisa membantu kehidupan. Bisa disuruh-suruh ke warung udah gedean dikit pak. Anaknya disuruh ngepel sama gurunya, marah sama gurunya. Gua aja emaknya bapaknya nggak pernah nyuruh anaknya nyapu di sekolah, gurunya anakmu disuruh piket kan. Nah ini nih ya. Justru yang begitu bukanlah sayang sama anak, justru menjerumuskan anak. Kadang-kadang guru diomelin gara-gara anak disuruh ngepel sekolah, disuruh nyapu sekolahan. Dilaporin ke polisinya sebelah gitu. Lah kalau gitu mah apa? Gimana anaknya mendapat berkah ilmu? Kan begitu ya. Ya Allah pak, apalagi ke dunia mondok pak, ya dunia pesantren. Jangan cuma ngepel nyapu, belum macul tuh pak, di tawanya kiai, di ladangnya kiai. Dan banyak cerita itu bukan cerita gua, udah mutawatir. Sedangkan pelajaran itu Mama Wedus ya. Mondok di Seuna Khalil, nggak pernah ngaji, cuma kerjaan ngangon kambing pak, ngangon wedus domba. Sampai lupa itu bertahun-tahun, suruh memang suruh ngangon kambing. Gak pernah ngaji, tapi pas pulang ke rumah, masya Allah masuk jadi ulama besar. Jadi dibilang Mama Wedus dulu. Nah, artinya, ini maaf ini ya, kalau anak kita di sekolahan teh umpamanya
dapat jadwal piket, bersihin kelas, nyapu kelas, ngepel kelas, udah biar ridho. Semoga itu menjadi sebab turunnya barokah dan manfaat ilmu anak kita gitu loh. Kan begitu Pak. Ya, maaf ini ya. Ya Allah, bahkan kalau ke dalam kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum, karena saya ajar ruji, itu beliau cerita menjelaskan ada seorang khalifah Harun Ar-Rasyid, ya kalau zaman sekarang presiden lah ya, itu nitipin anaknya di pondok pesantren, dari seorang ulama. Suatu hari ketika sang khalifah ini menjenguk anaknya, dia lihat anaknya itu lagi ngucurin air, gurunya kiainya lagi ngapain? Lagi wudhu. Gurunya lagi wudhu, anak presiden ngucurin air. Apakah marah ini presiden? Anaknya disuruh-suruh. Lu songong banget, gua kan presiden, apa anakku disuruh-suruh begitu? Enggak Pak, ternyata Pak. Apa kata Imam Khalifah Harun Ar-Rasyid? Ya Tuan Syekh, mengapa anak saya cuma disuruh ngucurin air? Coba tangan yang satu ngucurin air, yang tangan yang satu lah ngusap-ngusap kaki Tuan Syekh. Coba itu. Malah disuruh tambahin pegawai, bukan hanya ngucurin doang kan? Ngucurin dan cuci kaki kiainya. Subhanallah, subhanallah. Anak presiden aja Pak malah nyuruh anaknya suruh ngeladenin gurunya. Kita kira anak presiden, bukan menteri, bukan. Anak suruh guru domelin kan sampai gelede gitu. Ini ya, kalau ingin berkait. Jadi kalau kita nggak pernah nyuruh anak alasan sayang, ini mah inten gua, permata gua, sebuah hati gua, kekayangan gua, hingga dia nggak pernah disuruh-suruh, hakikatnya bukan sayang dan cinta, justru malah menjerumuskan sang anak. Dua tuh ya, kata Imam Ghazali itu. Sikat aja pada dia ya. Orang kata tadi mah yang penting ada atau sia, jangan ada pamali, itu dulu ya. Baru tumben nih, tahu sia jangan ada pamali gitu. Yang ketiga kata Imam Ghazali begini Pak, waladuka sohibuka am aduwuka. Anakmu itu bisa menjadi sahabatmu, anakmu pun bisa menjadi musuhmu. Waladuka sahibuka am aduwuka, anakmu bisa menjadi sahabatmu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pun anakmu bisa menjadi musuhmu yang akan menyeretmu ke neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, moga anak kita nih Bilusur Ananda apa namanya? Pina. Elsa Pina, betul kayak baca undang-undang begini nih. Elsa Pina Insyirah dan Surahmat ya, bisa menjadi sahabat Bapak Denny dan istrinya untuk menuju surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang begitu, karena anak orang tua bisa masuk surga, karena anak orang tua bisa masuk neraka. Kita pengen berharap nih, anak-anak kita Bilusur Ananda Insania, Ananda Elsapina ya, bisa menjadi anak yang soleha, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Cuman ada rumus gitu Pak. Kalau pengen anak kita berbakti sama kita, maka kitanya perlu berbakti sama orang tua kita. Nah gitu. Itu rumus itu. Mana dalilnya? Oh ya, dalam kitab Tangki ada tuh ya. Nanti kita ketemu ngaji subuh tuh. Nanti ketemu hadisnya nih. Birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada bapak-bapak kamu. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Niscaya akan berbuat baik anak-anakmu kepadamu. Mafhum mukhalafahnya begini. Kalau kita tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kalau kita tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jangan harap anak kita akan berbakti kepada kita.
Kalau kita nggak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka jangan harap anak kita akan berbuat baik kepada kita. Al jaza'u min jinsil amal. Dulu mudah begitu. Kita pengen anak kita berbuat baik kepada kita, tapi sementara kita nggak pernah berbuat baik kepada orang tua. Jangan harap. Kalau pengen anak kita nanti ketika kita meninggal dunia, pengen anak kita baca Fatihah buat kita, pengen anak kita ngirimin doa buat kita, pengen anak kita baca Yasin buat kita, pengen anak kita baca tahlil buat kita. Nah kita sekarang mumpung masih hidup nih, ayo yang orang tua udah meninggal dunia, kirimin doa buat orang tuanya masing-masing. Baca tahlil buat orang tuanya masing-masing, baca doa buat orang tuanya masing-masing. Niscaya nanti ketika kita meninggal, anak kita akan ngirim doa buat kita. Ketika kita meninggal dunia, anak kita akan baca Yasin tahlil buat kita. Kenapa? Itu rumusnya tadi. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya akan berbuat baik kepadamu. Nah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan, jadi kita berharap bahwa anak-anak kita ini Bilusus, Ananda, El Safina ini bisa anak yang solehah ya, dan anak-anak kita pun soleh-solehah semuanya ya, bisa menjadi seperjuangan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita semuanya berkah ilmunya, manfaat ilmunya ya, dengan catatan hormati guru-guru anak kita agar barokah Allah berikan kepada anak-anak kita. Mencintai guru anak kita ya, cintailah guru anak kita sama seperti kita mencintai guru kita sendiri. Agar apa? Agar nanti keberkahan Allah berikan kepada anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah.